Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana berkat kudrat dan iradatnya kita senantiasa bisa bertatap muka dan bertatap wajah melalui media dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan rutinitas ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, ada satu firman Allah ya dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, kematian adalah saat atau di mana waktu ketika ruh kita berpisah dengan jasad kita, nah, menuju ke alam kubur. Nah, anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, kita hidup di dunia pasti akan meninggal. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak akan meninggal, gitu ya. Nah, setelah melalui proses kematian, maka kita akan memasuki tempat, memasuki alam, yaitu alam kubur. Bahkan ada apa istilahnya keterangan gitu ya, bahwa kematian merupakan pintu masuk ke dalam alam kubur. Nah, anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, bayangkan gimana kalau misalkan kita melihat gitu orang ketika meninggal, ketika dikuburkan, dia hanya ditempatkan di satu tempat yang panjangnya cuman 2 meter gitu ya, lebarnya semeter, dalamnya semeter. Nah, kebayang nggak di atasnya ditutup oleh tanah? Kebayang gimana sumpeknya, gimana engapnya, gimana gelapnya di dalam kubur. Nah, anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, itu yang mungkin harusnya kita lebih apa istilahnya mentafakuri, memikirkan dan juga merenungi bahwa tempat akhir pulang kita setelah kita melakukan segala aktivitas di atas tanah, pada akhirnya kita semua akan apa istilahnya akan berada di bawah tanah. Nah, anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, berkaitan dengan alam kubur. Alam kubur itu adalah tempat yang sempit, yang tadi saya bilang tempat yang sempit dan juga sangat pengap dan gelap tentunya. Nah, anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, ada beberapa amalan yang mana amalan ini dapat membuat kuburan kita atau alam kubur kita menjadi terang. Apa saja sih
amalan-amalan yang bisa menjadikan sebab atau apa istilahnya wasilah untuk supaya alam kubur kita menjadi terang gitu ya. Nah, anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, amalan yang pertama adalah ketika kita ingin kuburan kita menjadi terang, alam kubur kita menjadi terang adalah kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Nah, ini modal pertama kita supaya kita ketika nanti meninggal, ketika kita memasuki alam kubur, alam kubur kita menjadi terang, tidak gelap gulita adalah kita dengan melaksanakan segala rutinitas ibadah kita dibarengi dengan keikhlasan. Kenapa? Karena sudah apa istilahnya ada dijelaskan di dalam keterangan bahwa segala perbuatan yang kita lakukan itu bergantung pada amal yang kita niatkan. Nah, makanya ketika kita dalam beribadah, jangan sampai salah niat, jangan sampai kita apa istilahnya beribadah tapi untuk mengejar dunia. Tapi kita niatkan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Kita sholat, kita mencari ilmu, kita berbagi ilmu, kita niatkan niatkan menjadi supaya amal yang kita lakukan, ibadah yang kita perbuat menjadi ikhlas lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita disarankan untuk melakukan ibadah dengan niat yang ikhlas. Kemudian, amalan yang kedua yang dapat kita lakukan ketika kita masih berada di atas tanah adalah kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang kedua. Bagaimana ketika kita masih berada di atas tanah, kita maksimalkan waktu yang Allah berikan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, baik bapak kita ataupun mamah kita, gitu, ibu kita. Maka selama mereka masih ada, kita haruslah berbuat baik kepada mereka. Terus apakah ketika mereka sudah tidak ada, apakah berhenti berbuat baiknya? Jangan ya. Meskipun mereka sudah tidak ada, tetap kita harus berbuat baik kepada mereka dengan cara kita melakukan apa istilahnya kebaikan-kebaikan dan juga menerapkan segala nasihat kebaikan yang diberikan oleh orang tua kita. Dan ketika kita berbakti kepada orang tua, sudah jelas Allah berfirman di dalam Qur'annya gitu ya, wala taqullahu ma'uf. Kita jangan pernah membantah, walatan haruma, kita jangan pernah berkata kasar kepada orang tua gitu ya. Jangankan kita membantah, kita berkata saja gitu ya, itu merupakan bisa termasuk ke dalam orang-orang atau anak yang durhaka kepada orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini menjadi modal kita ketika kita ingin nanti di alam kubur menjadi terang benderang adalah dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, amalan yang ketiga yang bisa membuat kita menjadikan di alam kubur terang benderang adalah dengan kita memperbanyak silaturahmi. Nah, itu yang ketiga gitu ya. Ketika kita ingin membuat alam kubur kita menjadi terang benderang, tidak gelap gulita, maka alangkah baiknya kita semasa di dunia, semasa hidup, kita memperbanyak silaturahmi. Silaturahmi kepada teman-teman, silaturahmi kepada teman sebangku, silaturahmi kepada teman sekolah, mungkin kalau anak-anaknya. Ketika kita banyak silaturahmi, insya Allah banyak yang mendoakan dan itu menjadikan modal kita agar alam kubur kita menjadi terang benderang. Itu yang ketiga, anak-anak, kita diharuskan untuk memperbanyak silaturahmi. Kemudian yang keempat adalah kita tidak boleh menyia-nyiakan umur atau usia kita dalam kemaksiatan. Begitu banyak, begitu mudah dijumpai yang namanya kemaksiatan. Mulai dari maksiat mata, maksiat tangan,
maksiat kaki, banyak sekali anggota badan kita yang istilahnya gampang untuk melakukan maksiat. Nah, ketika kita ingin kuburan kita, alam kubur kita menjadi terang benderang, maka kita jangan sampai menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat maksiat. Tapi gunakanlah fasilitas umur, gunakanlah fasilitas waktu yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak kebaikan gitu ya, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan kita mendengarkan kajian, mudah-mudahan ini menjadikan satu bentuk ibadah, satu bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan manfaatnya, berkahnya kita di alam kubur menjadikan terang benderang. Itu yang keempat, kita dianjurkan untuk tidak menyia-nyiakan umur atau waktu yang Allah berikan kepada kita ke dalam maksiat. Itu yang keempat. Kemudian anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, yang kelima adalah kita dilarang untuk menuruti hawa nafsu. Nah, ini yang kelima gitu ya. Ketika kita ingin kuburan kita terang benderang, maka harus bisa mujahadatun nafsi. Apa itu mujahadatun nafsi? Mujahadatun nafsi adalah memerangi hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu itu cenderung lebih apa istilahnya? Lebih mendorongnya kepada hal-hal yang negatif, lebih mendorong kepada hal-hal yang sia-sia, yang berbau dengan dosa, gitu ya. Karena jarang sekali gitu ya, asa nafsu mau baca Al-Quran gitu, jarang gitu. Tapi kebanyakan nafsu adalah menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan dan dosa. Nah, makanya ketika kita ingin kuburan kita menjadi terang benderang, adalah kita dengan menjaga hawa nafsu kita, gitu ya. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita, gitu ya. Kita sekarang saat waktu apa istilahnya berpuasa, gitu ya, maka jadikan momentum sebagai alat untuk kita memerangi hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu kalau kita berpuasa itu akan melemah, gitu ya. Makanya usahakan kita bisa menjaga hawa nafsu kita, wabil khusus di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian yang keenam adalah kita dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keenam ini sama poinnya, hampir sama dengan poin yang pertama gitu ya. Ketika kita bersungguh-sungguh ibadah hanya karena Allah, insya Allah kuburan yang akan kita tempati, alam kubur yang akan kita masuki menjadikan kuburan yang terang benderang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salah satunya dalam apa istilahnya, ketika kita ingin kuburan kita menjadi terang benderang adalah dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah bertepatan dengan bulan ini kita disampaikan kepada bulannya Al-Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan, yaitu bulan suci Ramadan. Maka tidak ada salahnya kita memperbanyak amalan baca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, amalan ketika kita ingin menjadikan alam kubur kita terang benderang adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berbagai macam zikir yang apa istilahnya disarankan para ulama. Nah, wabil khusus yang berkaitan dengan Ramadan itu banyak sekali, apapun zikirnya, apapun bentuk zikirnya, insya Allah jadi bentuk ibadah. Nah, salah satunya adalah dengan kita sering tadarus Al-Quran, sering membaca Al-Quran. Maka dari itu, anak-anak di sekolah itu diberi buku untuk, salah satunya adalah ada
ayo mengaji. Nah, itu merupakan bentuk satu kesempatan kita untuk menjadikan membaca Al-Quran sebagai zikir kita, sebagai kebiasaan baik kita selama bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kebaikan, apa istilahnya, kegiatan baik ini tidak hanya kita jumpai atau kita lakukan di bulan Ramadan saja, tapi mudah-mudahan ini berkelanjutan sampai bulan-bulan di luar selain daripada bulan Ramadan. Itu yang ketujuh, dengan cara kita memperbanyak zikir kepada Allah. Bisa dengan kalimat la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, atau dengan cara kita membaca Al-Quran. Banyak sekali apa istilah macam-macam daripada zikir. Nah, anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, itu yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan amalan-amalan yang dapat menerangi kuburan kita, yang dapat menerangi alam kubur kita gitu. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan, apa yang anak-anak dan juga para pemirsa catat dan ingat di konten ini, mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa diamalkan oleh kita semua. Dan keberkahan bulan Ramadan, insya Allah mudah-mudahan kita dapatkan di tahun ini, menjadikan Ramadan yang terbaik. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, mungkin cukup sekian tema kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan dan juga pelafalannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.